Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters. Apa benar yang aku dengar barusan? Aku harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Duduklah. Apa yang datang kemari? Ada masalah? Ada berita penting yang ingin Syahrir sampaikan, Bung. Cerita apa Pak Syahrir? Saya mendengar Jepang telah menyerah kepada sekutu. Ini saatnya kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah sangka tidak saya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maafkan saya Pak Syahrir. Tapi kita jangan geram. baiklah Bung, kami permisi. Mari kita. Mari. Pada 15 Agustus 1945, pukul 22, berkumpullah golongan muda di rumah Bung Karno yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Khairul Saleh. Dengan tergesa-gesa, mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Bung, malam ini kita kibarkan revolusi. Kita harus segera berbuat perusahaan, Bung. Benar, Bung. Kami siap pertaruhkan jiwa kami, Bung. Ya, kami siap. Jika Bung Karno tidak bertindak dengan cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Ini, golongan yang sekarang. Terus saya menunggu sehari. Sudahlah, tidak ada baiknya kalian bertengkar di sini. Mari kita duduk kembali dan bicarakan ini dengan baik-baik. Kita tidak boleh gegabah. Kenapa kamu tidak melakukannya sendiri? Kenapa meminta Bung Karno untuk melakukannya? Saya hanya mengingatkan, Bu, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, maka rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro-Belanda, seperti orang-orang Ambon. Kita kan benar, Bu. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan kita jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita atas banding dengan kekuatan pihak Jepang dan sekutu. Kita tidak akan dapat bertahan lebih lama setelah kita merdeka tanpa adanya bantuan dari mereka. Kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar, Bung. Kita harus melaksanakan proklamasi, Bung. Benar, Bung. Cepatlah. Malam ini, Bung, malam ini. Sudahlah, tidak baik Anda semua membuat keributan untuk di malam hari ini. Saya mengerti bagaimana perasaan kalian, tapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan kalian. Saya takut akan ada lebih banyak lagi korban jiwa. Setelah usaha mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka berdiskusi, lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok guna membahas proklamasi. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bu Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Culik? Iya, kita bawa mereka ke suatu tempat, lalu kita bujuk mereka. Saya setuju, dengan begitu Jepang tidak akan bisa mempengaruhi kita. Tapi kemana kita bawa dia? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok kan luas. Kemana
kedua, saya akan menghubungi Sudan Susbed untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kamu memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno-Hatta? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai saja rumah Jiao Kisong. Baiklah, terima kasih. Sama-sama. Keesokan hari, tepatnya 16 Agustus 1945, pukul 4 pagi, rombongan pemuda pergi menculik Bung Hatta di kediamannya untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus segera ikut dengan kami. Akan dibawa ke mana? Lagi pula mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok, ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat juga akan menyerang kota. Kita belum bisa melawan tentara Jepang. Mereka masih sangat terlalu kuat. Ini sudah keputusan kami, Bung, dan Anda harus tetap ikut ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan, Bung. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno di kediamannya. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno. Ya, ada apa ya? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok sekarang juga. Untuk apa kita dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian jika aku masih memiliki istri dan anak yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Apa ini? Kenapa banyak sekali orang? Hampir ketakutan banyak sekali. Mas, pemuda-pemuda itu akan membawaku dan Hatta untuk pergi ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu, bagaimana denganku dan Guntur? Apa kalian akan meninggalkan kami? Benar, aku tidak mau berpisah dengan istri dan anak. Jika kalian membawaku, kalian juga harus membawa mereka. Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan istri Anda, tapi kita harus bergerak sekarang. Baiklah. Pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 23 WIB, rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahas proklamasi, Bung. Apalagi ini sudah malam, dan Jepang tidak mungkin membiarkan kita melakukan kegiatan sekarang. Saya punya ide. Kita pinjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Rombongan kemudian berangkat ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Selamat malam, Bung. Ada apa? Maaf kami mengganggu malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu, masuklah. Silahkan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya tidak bergembira mendengarkan dari ini. Setelah sampai di rumah Laksamana Muda Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun, Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Muda Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Muda Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andus Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi ini? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bu, tentang pemindahan hal-hal kekuasaan kita yang harus ditulis dengan seksama dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Nama bangsa Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Apakah semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya, Bung Hatta dan Bung Karno saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju.
Barjo, tolong Bapak panggilkan Sayuti. Baik, Bu. Sayuti, tolong Bapak ketikkan naskah ini. Baik, Bu. Akan saya ketikkan. Lalu, kapan proklamasi ini akan dilaksanakan, Bu? Menurut saya tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Jadi bagaimana kalau hari Jumat Negeri, tanggal 17 Agustus? Setuju, Bung. Lebih cepat, lebih baik. Kira-kira pukul berapa kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika kita melaksanakan pukul 10 tepat? Setuju. Dan di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Baiklah, saya akan menyuruh Fatmawati untuk menyiapkan bendera. Setuju. Tolong kamu siapkan tiang. Setuju. Dimas, tolong kamu jadikan bendera kita. Tapi yang ada hanya kain merah dan putih. Lalu bagaimana Kang Mas? Tidak apa-apa, yang penting kita membuatnya dengan ikhlas. Akan saya buat, baiklah. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya Indonesia sejak dulu. Ini naskahnya, Bu. Silahkan ditandatangani. Baiklah. Saya akan menyuruh dia untuk menyebarkan naskah ini ke seluruh Indonesia. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.